Halo anak-anak, kita berjumpa lagi di pembelajaran online-nya. Sekarang kita memasuki subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran yang pertama. Pada pembelajaran pertama ini kita akan bahas tentang daftar pertanyaan dan laporan wawancara. Menyusun daftar pertanyaan wawancara dilakukan sebelum melakukan wawancara. Daftar pertanyaan yang akan ditanyakan sebaiknya diurutkan dari hal yang umum ke hal yang khusus. Gunakan kata tanya yang sesuai dengan hal yang ingin ditanyakan. Berikut contoh daftar pertanyaan wawancara yang bisa kamu siapkan. Topik: budidaya kerang mutiara. Narasumber: peternak kerang mutiara. Daftar pertanyaannya yang pertama: sudah berapa lama Bapak membudidayakan kerang mutiara? Yang kedua, apa saja yang perlu diperhatikan saat melakukan budidaya kerang mutiara? Nah, setelah membuat daftar pertanyaan, ajukan pertanyaan kepada narasumber secara berurutan, dimulai dari tahapan-tahapan berikut, yaitu tahap pembukaan, tahap inti, dan tahap penutup. Setelah membuat daftar pertanyaan dan melakukan wawancara, hal yang harus dilakukan berikutnya adalah membuat laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara sebaiknya memuat bagian-bagian berikut. Yang pertama, topik wawancara. Yang kedua, narasumber. Yang ketiga, pewawancara. Yang keempat, waktu dan tempat. Yang kelima, hasil wawancara. Dan yang keenam, kesimpulan. Sekarang ayo berlatih menjawab dua pertanyaan berikut sebagai tugas yang pertama dalam pembelajaran kali ini. Sekarang ayo kita lanjutkan pembelajarannya tentang memanfaatkan sumber daya alam hayati. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebagai manusia, kita perlu merawat hewan dan tumbuhan. Dengan merawat hewan dan tumbuhan, berarti kita telah mencintai lingkungan. Kita juga akan mendapat banyak manfaat jika merawat hewan dan tumbuhan. Di sini ada contoh, pohon mangga yang dirawat akan menghasilkan buah yang dapat kita makan. Kemudian ayam yang dirawat akan menghasilkan telur dan daging untuk diolah menjadi bahan makanan. Sekarang ayo berlatih menjawab pertanyaan berikut sebagai tugas yang kedua. Sekarang kita bahas materi berikutnya tentang peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Hewan dan tumbuhan memberikan banyak manfaat kepada semua manusia. Sudah seharusnya kita menjaga dan merawatnya. Tumbuhan yang tidak terawat mudah terserang hama dan penyakit, dan hewan yang tidak terawat juga akan mudah terserang penyakit. Berikut ini tabel ciri-ciri hewan yang terawat dan ciri-ciri hewan yang tidak terawat. Yang pertama, tubuh yang tegak dan bergerak lincah. Ini merupakan ciri hewan yang terawat. Kemudian tubuh cenderung lemas, lunglai, dan tidak bertenaga. Ini merupakan ciri hewan yang tidak terawat. Berikutnya, ciri yang terawat yang kedua, bulu atau rambut terlihat bersih dan mengkilat. Jika dipegang atau diusap, tidak mudah rontok. Yang ketiga, kulit bersih dan tidak ada luka. Dan yang keempat, mata terlihat jernih. Sedangkan ciri hewan yang tidak terawat berikutnya, bulu atau rambut terlihat kotor, kusam, dan rontok. Kemudian, kulit terdapat luka dan mata berair.
Kemudian sekarang ayo menjawab pertanyaan berikut sebagai tugas yang ketiga dalam pembelajaran kali ini. Demikian pembelajaran pertama subtema ketiga kali ini. Bapak harap kalian masih tetap semangat dalam belajarnya dan sampai jumpa.